jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dimulai jam 2 kurang 15, sekarang sudah jam 3 kurang 15. Pas 30 menit ke depan, 30 menit ke belakang. Setelah itu baru menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis di kertas atau langsung melalui mikrofon. Jangan bertanya melalui telepati. Saya mau ngetes Ustaz Somad, kira-kira dia tahu nggak apa yang ada dalam hatiku? Saya bukan tukang sulap. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak menjebak. Minta petunjuk cara mendidik anak menghadapi era globalisasi penuh dengan medsos berdasarkan tuntunan secara Islami. Yang pertama, ibu bapak bertanggung jawab terhadap handphone anak karena ibu bapak yang membelikannya. Ini yang pertama. Handphonenya, paketnya, dia buka, kontrol, tanya. Selama ibu masih mau ngomong nggak berhenti, kos di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, naik mana, uang, insya Allah anak akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, Bu, anak ibu tadi saya lihat pacaran, nggak apa-apa. Anak ibu sakau mabuk, biarin aja. Kiamat sudah terjadi, Bu. Yang pertama, sadari, pahami bahwa ini adalah tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Apakah anak itu nikmat? Nikmat. Maka anak pun nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya sudah sholat duha, ibunya sudah sholat tahajud, bapaknya sudah baca Quran, sudah puasa sunnah. Tapi kalau anaknya dibiarkan buat maksiat, selangkah kakimu di surga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anakmu ke dalam neraka. Amankan diri kita di hadapan Allah. Kalau sanggup didik, didik sendiri. Saya nggak sanggup menjaga handphone anak saya, maka yang paling efektif, paling selamat untuk usia SMP SMA, serahkan ke pondok pesantren Inen Lemu Beleke. Daftarkan sebelum tanggal Mana ada orang yang sanggup mengawasi handphone anaknya sekarang. Anak nangis, saya megang anak saya, tiba-tiba dia nangis, bingung saya mau mendiamkannya. Saya bawa ceramah, makin nangis, nangis terus, bingung saya. Ada handphone, saya kasih Upin Ipin, diam dia. Dalam hati saya, Gey Abdul Somad, kau melarang anak orang, sekarang kau kan Upin Ipin. Rupanya karena anak ini sesama gundul, dia merasa ada saudara. Jadi hanya dia tenang. Jadi handphone itu adalah yang bisa menyelamatkannya pondok pesantren. Tapi nanti kalau dia sudah tamat pesantren, kirim dia ke Rubat Tarim. Ini ada Ustadz Zaki, alumni dari Rubat Tarim, punya pondok di Lombok. Tanya beliau bagaimana caranya ke Rubat Tarim. Ada Dr. Zaki Abdillah Azhar, bagaimana cara kirim ke Mesir, ke Maroko. Ustadz Somad dulu dari sana, nanti kita usahakan. Ke Turki ada Sulaimaniyah, insya Allah selamat. Adapun usia SD, maka bisa ditarik. Ada masjid dekat rumah kami, anak-anak main game online di warnet berhari-hari, bingung orang tua gimana caranya. Suatu hari pengurus masjid membuat program namanya tahfiz juz 30, amma yatasa'alun sampai kul a'udzu birabbin. Anak-anak habis maghrib nyetor. Rupanya anak-anak ini kalau dikasih beban hafalan, dia berhenti main game. Tiba-tiba game online berhenti, warnet kosong. Kenapa? Karena anak-anak nanti malu kalau nggak bisa nyetor habis maghrib. Jadi salah satu cara, kalau untuk SMP, SMA nggak ada cara lain, pesantren. Adapun untuk usia TK dan SD, ini masih bisa kita kendalikan. Handphonenya bisa dipegang, bisa tunjukkan gambar anak-anak yang matanya keluar sebesar bakso gara-gara radiasi. Jangan pakai ini, jangan pakai handphone terus. Tengok nih gambar anak-anak kan, matanya rusak kan, kulitnya rusak kan. Tapi mama kok main handphone? Mama udah dewasa.
Jadi anak-anak dikasih hafalan. Apakah di tempat kita dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji? Jangan cuma belajar baca. Bebani dia dengan hafalan. Besok malam wadduha, besok malam alam nasrah. Nanti dia sibuk ngapal sampai lupa dia dengan handphone. Tapi ada satu yang paling penting. Ya Allah, lupakan anakku ini dengan handphone ya Allah. Jangan lupakan dengan aku ya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yang hadir ini mengawali tahun barunya dengan amal soleh. Saya ini Pak Ustadz, tahun lalu 1443 banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Saya ini orangnya perbuat maksiat Pak Ustadz. Jangan kau ceritakan, ku tahu dari bentuk wajahmu. Siapa yang nggak punya dosa? Yang nggak punya dosa tolong angkat tangan. Kalau ada yang nggak buat dosa berarti dia malah ikat. Kalau ada yang buat dosa terus setan. Dan di sini nggak ada malaikat juga nggak ada setan. Di sini ada manusia yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Ustadz dari tadi ceramah kok megang tiang, takut angin kencang. Saya nggak pernah silap, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah berdosa. Ketika saya mengatakan saya nggak pernah silap, nggak pernah salah, saat itu saya sedang silap dan salah. Kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia ini silap dan salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang taubat, bukan taucu. Aduh. Amun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatay ya jiratal alami wa uhailal judi wal karami wa uhailal judi wal karami. Enaknya kalau sholawat rame-rame nggak hafal nggak ketahuan. Pas nanti pulang ditanya sama anaknya, tadi perasaan istighfar yang dibaca Ustadz Somad enak mah? Iya, tolong ucapkan sekali lagi. Nggak bisa diulang. Dia sekali cuman sehari sekali aja. Nanti malam berusaha untuk ngapal. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatay ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Itu sholawat untuk menenangkan kita. Saya yakin 100%. Waktu ibu-ibu dulu mengandung anaknya pasti bersolawat kan? Yang nggak bersolawat bingung mau jawab. Iya katanya. Iya. Pas lagi ngandung anak, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makanya ceramah di Beleke tenang, anak-anaknya tenang, ibunya tenang. Kenapa? Karena solawat. Di tempat lain saya ceramah, anak-anaknya manjat tiang, disangkanya panjat pinang, narik jilbab emaknya. Di sini saya tenang, saya yakin itu anak-anak yang lari-lari, lompat-lompat, narik-narik itu, waktu maknya ngandung pasti nggak solawatan. Pasti pas sedang ngandung,
Langsung anaknya ngomong dari dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ada wisata jalan-jalan. Ibu mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalannya ke Moskow. Moskow itu ibu kota Rusia. Nama presidennya Vladimir Putin. Yang menyerang Ukraina Zelensky. Jalan-jalan ke Rusia, nanti dibawa ke museum untuk ngelihat lukisan yang cantik dan indah, diiringi dengan suara musik Mozart, Beethoven, dan klasik. Tapi syaratnya berat, saya nggak bisa ikut. Syaratnya apa? Mesti hamil 5 bulan. Kenapa? Karena ibu yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan melihat lukisan supaya matanya ngelihat yang indah-indah. Kenapa mendengarkan musik Beethoven dan Mozart? Supaya telinganya mendengar musik lembut yang indah-indah, supaya anaknya mudah diatur. Itu percaya nggak percaya? Orang barat nggak bertuhan, komunis percaya bahwa anak yang di dalam itu berpengaruh terhadap kebiasaan ibunya. Ibunya suka ceramah, makanya kalau datang ke tuan guru, ibu datang ke tuan guru, assalamualaikum tuan guru, waalaikumsalam. Saya nih hamil, sebaiknya baca apa ya tuan guru? Baca Quran. Saya nggak sanggup baca khatam 30 juz. Kira-kira surat apa yang bagus? Surat Yusuf. Maka dibaca surat Yusuf. Maksud tuan guru supaya anaknya imannya kuat, nggak mempan digoda Zuleka, karena imannya seperti iman Nabi Yusuf. Si ibu salah paham. Dia sangka anaknya nanti ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir, anaknya hitam pesek. Komplain sama tuan guru. Tuan guru, saya selama hamil sudah baca surat Yusuf. Kok anak saya begini? Tuan guru ini orangnya sabar, dia senyum. Dia tanya, suaminya mana? Ini, ya kan mirip. Masa suaminya begini, anaknya ganteng? Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau masuk surga itu karena tubuh badan, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau yang dilihat itu bulu, monyet masuk surga. Yang dilihat itu adalah amal soleh, bukan soman.